Dan sampai dikatakan bagi orang yang tidak menemukan mursyid, tidak menemukan syekh yang yuwassiluhu ila Allah, supaya memperbanyak sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab sholawat ala Nabi itu menempati kedudukan mursyid. Ini ada faedah bagus dari kitab Jirabul Miskin, dinukil dari Al-Imam Sya'rani fi terjemah Sayyidi Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Abdul Mawahib Asy-Syadzili maklum wali yang sering bermimpi Nabi, bahkan dalam satu hari bisa beberapa kali dan mimpinya bersambung-sambung. Ra'aitu Sayyidal Alamin sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, salatullahi 'ashran liman shalla 'alaika marratan wahidatan, hal dzalika liman kana hadiral ghalab. Aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya kepada Nabi, orang kalau membaca salawat satu kali mendapat rahmat dari Allah Ta'ala 10. Itu disyaratkan hatinya hadir apa tidak? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qala la bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Orang hatinya hadir tidak hadir membaca sholawat satu kali langsung mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala 10. Fayu'tihillahu amthal al-jibal. Allah Ta'ala memberikan bagi orang yang bersolawat seukuran gunung-gunung minal malaikah, dari malaikat yang sangat banyak sampai tidak bisa dihitung, saking banyaknya seperti gunung-gunung. Tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Para malaikat tadi mendoakan orang yang membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memintakan ampun bagi dosa-dosanya. Fa amma idza kana hadiral qalbi fiha fala ya'lamu thawaba dzalika illa Allah Ta'ala. Adapun orang yang membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati hadir, maka tidak bisa mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya maksudnya itu. Karena itu orang kalau membaca sholawat untuk membantu hadir, jangan ditinggal itu dalail itu. Dalail itu kan kayak kita mutola'ah kitab kan, halaman pertama, kedua, terus gitu kan, bisa sambil direnungkan maknanya. Itu membantu untuk kita hadir pikiran kita, hati kita di dalam bersolawat. Beda dengan sallallahu alaihi Muhammad atau salawat Fatih. Itu juga bisa dipaksa menghadirkan hati, juga bisa, tapi lebih sulit. Bisa, tapi lebih sulit. Yang ashal untuk menghadirkan hati bagi yang mengerti bahasa Arab, jelas ya, bagi yang mengerti bahasa Arab adalah kitab-kitab sholawat yang berbentuk kitab kayak dalail, kemudian burdah termasuk, maulid juga termasuk sholawat ala Nabi, mudhariyah, apa saja yang ada halamannya itu. Kemudian sholawat Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Tahir Haddad yang pakai hari. Yang paling mudah lagi untuk menghadirkan pikiran kita di dalam bersolawat adalah kita bertafakkur wal i'tibar. Kalau itu memang sengaja dibuat untuk orang yang baca itu selain bersolawat juga nazar, tafakkur, i'tibar di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua sholawat bagus,
Semua sholawat kalau sudah turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mudah hati kita hadir di dalam membacanya, apalagi yang sudah mulai futuh. Kalau yang sudah mulai futuh, nanti Allah akan mengirim itu ingatan-ingatan tentang Nabi, pikiran-pikiran tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Anda sendiri heran, loh, saya kok bisa mikir ke sini ya. Hada athar salat ala Nabi. Makanya dibilang salawat itu pangkatnya pangkat murabbi. Kalau Anda sudah serius bersolawat, istiqamah bersolawat, rutin bersolawat, sampai berbuah itu solawat, belum kayak orang yang nanam padi baru nanam, itu masih harus istiqomah dulu. Kalau sudah rutin istiqomah, ditambah bilangannya, ditambah khusyuknya, nanti berbuah. Nah, saat bidayah berbuah, mulai berbuah itu datang itu. Setiap kita sholawat itu tahu-tahu ingat Nabi, nanti tahu-tahu nangis, khusyuk, ingat yang aneh yang kayak dijalankan Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, cepat-cepat bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu mulai futuh, itu mulai terbuka. Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, naikkan lagi angkanya. Kalau naik jangan terlalu banyak. Setiap kenaikan adat harus diistiqomahkan dulu 40 hari, baru naik lagi. Terus gitu. Nanti kerja tarbiyah sholawat ini akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Apa tarbiyahnya? Tahu-tahu malas maksiat, yang asalnya hubbud dunianya tinggi, tahu-tahu berkurang. Yang asalnya mutola'ah malas, tahu-tahu malasnya hilang. Yang asalnya tahajudnya berat, tahu-tahu gampang. Ini kerja tarbiyah. Karena itu sahih pendapat yang mengatakan sholawat itu tagumu maqamal mursyid, tagumu maqamal murabbi, taqumu maqam syekh. Aneh-aneh, memang ajaib sholawat itu. Saya kok tidak merasakan apa-apa. Belum berbuah. Jangan salahkan sholawatnya. Mungkin Anda sholawatnya caranya kacau, ini perlu diperbaiki. Kalau ada sholawat tidak merubah Anda, yang salah bukan sholawatnya, Anda yang salah. Cari, kenapa sholawat saya kok macet ini? Ibarat mobil nggak tahu caranya nyetater, kuncinya dimasukin terbalik, enggak nyawa-nyawa mobilnya. Pasti ada yang keliru. Yang mengatakan bahwa sholawat itu merubah orang tidak baik menjadi baik, tidak terhitung jumlahnya, ibarat inti satu orang nggak sembuh mau nyalakan sholawat, intinya yang tidak benar. Cari, pasti ada mana itu. Dan ini aneh, Anda terlalu busuk berarti. Kalau Anda mamnu min barakati sholawat ala Nabi, kacau ya. Sebab ini sholawat itu obat pamungkas sudah itu. Kalau nggak bisa diobati pakai sholawat, jangan harap sembuh. Sholawat itu sudah obat terakhir itu. Artinya obat terakhir itu, siapa saja sekotor apapun, kalau masuk ke rumah sakit sholawat sembuh. Kalau Anda tidak sembuh, ya nggak masuk akal saya itu. Baca riwayat dari zaman ke zaman, orang-orang yang berhasil. Jangan baca riwayat yang harat-harat ini kan. Saya akhir-akhir ini suka ada orang yang lebay itu. Tidak ada diada-adakan, direkam cerita ini itu. Ya saya tidak membatalkan riwayat mereka, yang mudah-mudahan benar. Saya lebih suka, ya Syekh Ali Jum'ah juga ngomong itu kan, riwayat minal Facebook, riwayatul fasik, itu jangan langsung diambil, kadang hanya aneh-aneh aja. Kalau saya ngambil riwayat urusan asar as-salat ala Nabi ini jelas dari kitab para ulama, kitab para awliya, dan lisanul masyayikh yang saya percaya, serta sahabat-sahabat saya, orang-orang ahli suluk, ahli thariqah yang saya percaya, yang saya tahu sidiknya, betul-betul bisa diambil riwayatnya. Bukan
orang yang yahanu cerita, enggak. Artinya kalau saya sudah bawa cerita, insya Allah sudah saya teliti, itu enggak ngawur saya. La arwi lakum riwayat yang masih diragukan, enggak, yang sudah benar-benar terjadi. Sebab saya tidak ingin riwayat dari saya orang mendengarnya ragu. Percuma kalau riwayat kita diragukan satu riwayat, nanti riwayat yang lain diragukan juga. Akhirnya at-ta'lim dakwah kan maktub, terputus jadinya. Jadi kembali kepada salawat ala Nabi. Kalau ada orang yusalli wa yusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berubah di dalam salah hidupnya, di dalam rezekinya, di dalam rumah tangganya, di dalam merubah kebusukan hatinya menjadi baik, jangan salahkan Nabi, jangan salahkan sholawat, salahkan diri Anda sendiri. Teliti, nanti ketemu sambil meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Kenapa sholawat saya tidak berfungsi ini? Ada apa ini? Saya bawa satu cerita. Ini yang cerita ke saya salah satu syekh yang mengijazai saya dalail. Almarhum, rata-rata guru saya sudah meninggal ya, tinggal 1, 2, berapa yang masih hidupnya, ada nggak nyampe 5 masyayikh yang di alamin dunia sekarang rata-rata sudah meninggal. Yang masih hidup Allah Ta'ala amarhum sihha wa afiyah la fadhilmih. Jadi dia cerita ada satu orang ngambil ijazah dalail ke beliau ini. Bidinya tausi rezeki, untuk meluaskan rezeki. Karena dia punya rumah tangga, punya anak, ini ada kewajiban maisha. Diijazah. Ijazah dalailul khairat pakai puasa. Terus diamalkan lama, nggak berubah maishahnya. Tidak berubah. Pakai puasa dan hatam tiap hari, tidak berubah. Nah, untung ini orang baik, tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan dalail. Ziarah lagi ke guru saya. Ishtaki, saya sudah ngamalkan dalail sekian lama kok nggak ada perubahan. Ditanya niatnya apa? Ya saya niat biar dapat uang untuk keluarga. Akhirnya mikir guru saya itu, terus dia coba rubah niatnya. Kan di dalail dicetakan yang biasa itu kan ada Al-Fatihata li ridaillahi ta'ala. Coba rubah niatnya. Jangan niat rezeki, jangan niat fulus, niat ini. Jadi rupanya guru saya melihat ada kurang ikhlas di si orang. Coba jangan niat minta uang, niat itu aja, Al-Fatihata li ridaillahi ta'ala. Nurut ini. Pulang dirubah niatnya. Bacaannya tetap 1 kali hatam tiap hari, tidak berubah. Ini perhatikan ya, dengan niat langsung minta duit, ia 1 kali hatam. Setelah dia robah niatnya liridaillahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, ia 1 kali hatam. Begitu dirobah liridaillahi ta'ala, berapa minggu itu katanya ya. Rumahnya dari guru saya gak terlalu jauh ini orangnya. Saya berapa minggu, usbu'ain atau syahrain, itu lupa saya, pokoknya 2, usbu'ain atau syahrain. Kelihatan sudah mulai punya kendaraan. Dilihat yang asalnya belum punya kendaraan jadi punya kendaraan. Lalu dipanggil lagi, ditanya, alhamdulillah Kiai sudah berubah rezeki saya setelah saya merubah niat tadi. Al-Fatihata li ridaillahi ta'ala. Jadi rupanya begini, kalau orang membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, imtithal li amrillah, meminta ridha Allah Ta'ala, malah kebuka rezekinya, malah terbuka. Jadi enaknya bagaimana? Ya siapa-siapa yang ingin Allah Ta'ala meluaskan rezekinya, falyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat ikhlas. Nawaitu salata wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika. Jadi hanya melaksanakan perintah Allah
wa talaban li ridhaika, dan memohon ridhamu. Rupanya dengan merubah niat ini malah akan membuahkan tawsi'ul arzak bi barakatis sallallahu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.